Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Al-Mukarramin, tokoh-tokoh dan teman-teman alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo. Kebetulan saya merupakan salah satu daripada tim perumus di Forum Basul Masail Maudu'iyah. Masalahnya hanya dua. Yang pertama persoalan ketatanegaraan, yang kedua tentang Islam Nusantara. Yang terkait dengan ketatanegaraan, masalahnya hanya dua yang sangat penting. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan syariat Islam terhadap negara bangsa? Ya, diketahui bahwa kelahiran NKRI ini tidak sama dengan kelahiran negara Madinah sebagai negara Islam pertama. Negara Madinah itu didirikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin. Pada saat Rasulullah berada di Mekah selama 13 tahun, Rasulullah tidak punya negara. Ada hubungan antara negara dengan perang, ya kan? Rasulullah selama ada di Mekah tidak diperkenankan berperang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun menghadapi kekerasan dan keganasan kaum Quraisy. Kenapa tidak diperkenankan? Karena pada saat itu kaum muslimin pun belum punya negara. Pada saat pindah ke Madinah, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yang namanya wilayahnya namanya Madinah. Yang kedua adalah umat Islam. Yang ketiga adalah konstitusi. Ini adalah rukun daripada negara, ya kan? Ini artinya bahwa perang di dalam Islam itu disyariatkan dan diperlukan dalam rangka untuk mempertahankan apa yang sudah ada, bukan untuk mewujudkan. Rasulullah tidak punya negara. Ada hubungan antara negara dengan perang, ya kan? Rasulullah selama ada di Mekah tidak diperkenankan berperang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun menghadapi kekerasan dan keganasan kaum Quraisy. Kenapa tidak diperkenankan? Karena pada saat itu kaum muslimin pun belum punya negara. Pada saat pindah ke Madinah, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni yang namanya wilayahnya namanya Madinah. Yang kedua adalah umat Islam. Yang ketiga adalah konstitusi. Ini adalah rukun daripada negara, ya kan? Ini artinya bahwa perang di dalam Islam itu disyariatkan dan diperlukan dalam rangka untuk mempertahankan apa yang sudah ada, bukan untuk mewujudkan apa yang belum ada. Yang dimaksud yang sudah ada adalah negara. Karena negara sudah ada, maka apa yang ada ini harus dipertahankan meskipun harus melalui cara perang itu. Para hadirin sekalian, sekali lagi Madinah itu didirikan oleh kaum muslimin pimpinan Rasulullah. Akan tetapi orang-orang non-muslim seperti Yahudi dan Nasrani diperkenankan untuk menjadi bagian dari warga negara. Oleh karena itu mereka kadang-kadang dianggap sebagai warga negara kelas 2 karena ngampung, ya kan? Oleh karena itu mereka punya ketentuan-ketentuan tersendiri. Sementara negara Republik Indonesia ini dibentuk dan berdiri melalui perjuangan berdarah yang melibatkan berbagai elemen bangsa dari berbagai pemeluk agama. Meskipun perlu diakui bahwa yang punya peran sangat besar adalah kaum muslimin, karena memang mayoritas kaum muslimin. Tapi tidak bisa diingkari bahwa pemeluk-pemeluk agama yang lain punya peranan juga, ya kan? Oleh karena itu mereka tidak bisa dipandang sebagai warga negara kelas 2, kan tak mungkin.
Lalu pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam terhadap negara bangsa? Jawabannya bahwa negara bangsa menurut pandangan Islam adalah sah. Apa kira-kira dasarnya? Perlu diketahui bahwa kehadiran negara menurut Islam adalah wajib dan niscaya. Kenapa wajib dan niscaya? Karena tanpa negara banyak aturan Islam yang tidak bisa terlaksana tanpa negara. Akan tetapi meskipun negara itu niscaya, negara bukanlah tujuan. Akan tetapi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan negara apa? Tujuan negara adalah terciptanya kemaslahatan. Kalau bagi kaum muslimin, kemaslahatan dunia akhirat. Terjadinya kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan, dan diharapkan untuk menjadi tempat yang kondusif bagi penyiapan bekal untuk hidup nanti di akhirat. Di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis tidak ditemukan tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan, tidak ada. Bentuk negaranya harus seperti ini, sistemnya harus begini, tidak ada. Kenapa demikian? Karena seperti tadi bahwa negara bukanlah tujuan, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Dengan tidak adanya aturan langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis tentang bentuk negara dan tentang sistem pemerintahan, maka kaum muslimin punya peluang untuk berijtihad mencari bentuk-bentuk yang cocok sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis bukan bentuk negara, bukan sistem pemerintahan, tapi prinsip-prinsip. Yang kalau prinsip-prinsip itu dilaksanakan, akan terwujudlah apa yang disebut negara Islami. Prinsip-prinsip itu yang pertama adalah al-adalah, keadilan. Yang kedua adalah al-hurriyah, kebebasan. Yang ketiga adalah al-musawat, kesetaraan. Yang keempat adalah asyuro, permusyawaratan. Yang kelima adalah raqabatul ummah, pengawasan umat. Umat bukan hanya berhak mengawasi pemerintah, tapi punya kewajiban untuk mengawasi. Itu prinsip-prinsip pemerintahan di dalam Islam. Selain itu, ketatanegaraan ini merupakan bagian daripada fikih muamalat, ya kan? Fikih itu ada dua. Pertama, fikih ibadat atau disebut dengan fikih ritual. Yang kedua adalah fikih muamalat, fikih sosial, yakni fikih yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Ini namanya fikih muamalat. Fikih ibadat dan fikih muamalat memiliki kaidah dan prinsip yang berbeda. Memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Ada kaidah yang sudah sangat dikenal, al-aslu fil muamalati al-ibahah. Pada dasarnya persoalan muamalat itu adalah boleh. Ini sama dengan kaidah yang mengatakan al-muamalatu talqun hatta yu'lamal man'u. Persoalan-persoalan muamalat itu sangat longgar sampai diketemukan larangan, dalil yang melarang. Ini artinya untuk membolehkan sesuatu yang terkait dengan persoalan muamalah tak perlu dicari dalil yang membolehkan. Mana dalil yang membolehkan? Yang penting tidak ada dalil yang melarang, ya kan? Yang penting tidak ada dalil yang melarang. Saya punya istilah baru yang barangkali tak ketemu di dalam kitab-kitab usul fikih. Ada dalil wujudi, namanya ada dalil adami. Kalau persoalan-persoalan ibadat, dalilnya harus wujudi, benar-benar harus ada, ditemukan dalilnya. Tetapi kalau persoalan muamalat, cukup dengan dalil adami. Yang dimaksud dalil adami adalah al-ilmu bi'adabid dalil. Kita tahu bahwa dalilnya tidak ada. Kita tahu bahwa dalil yang melarang tidak ada. Para hadirin sekalian, di dalam wawancara saya dengan Ustadz Muhyiddin di Hotel Surabaya, menyampaikan tentang perbedaan antara keyakinan dan pernyataan, ya kan?
antara keyakinan dan pernyataan. Sesuatu yang menjadi keyakinan atau bahkan wajib menjadi keyakinan belum tentu bisa dinyatakan, ya. Belum tentu bisa dinyatakan, ya. Kelompok-kelompok yang menurut Al-Quran dikatakan kafir, kita harus meyakini mereka kafir. Al-Quran mengatakan Yahudi kafir, Nasrani kafir, kita katakan itu di dalam akidah. Akan tetapi untuk menyatakan kamu kafir, dia kafir, atau mereka kafir, itu merupakan ungkapan yang bisa menyakitkan. Hal-hal yang menyakitkan tidak boleh disampaikan kepada orang yang kita jamin keamanannya, ya kan? Yang kita jamin keamanannya. Di dalam hadis dikatakan man aza zimmiyan faqad azan. Barang siapa menyakiti kafir zimmi berarti dia telah menyakiti aku, ya kan? Ada ungkapan di dalam kitab Al-Kinyah yang mengatakan walau qala li yahudiyyin aw majusiyyin ya kafiru ya'samu. Andai kata misalnya ada orang muslim mengatakan kepada orang yang Yahudi atau Nasrani, wahai si kafir, maka non muslim itu adalah berdosa. In sakko alaihi, kalau yang bersangkutan itu keberatan dengan ucapan itu. Tapi ini dibantah karena ini adalah pendapatnya seorang ulama Hanafi yang akidahnya akidah Mu'tazilah, ya kan? Tetapi dalam kitab-kitab yang lain banyak juga yang seperti ini. Para hadirin sekalian, Yusuf Al-Qaradawi punya karangan tentang non-muslim fi asril ulama, ya kan? Status kaum muslimin di era globalisasi, ya kan? Di era globalisasi. Ulama itu globalisasi, ya kan? Isinya persis seperti ini, artinya disarankan tidak menyebut mereka sebagai kafir, tapi sebagai muwatin atau ghairu muslim yang muwatin itu. Para hadirin sekalian, Monas yang membahas ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres, tapi oleh pihak yang lain dikait-kaitkan. Justru ini terkait dengan persoalan as-salamul alami katanya, perdamaian dunia. Kira-kira hampir 1 bulan yang lalu ada pertemuan kalau tidak keliru antara Syekhul Azhar dengan Paus yang isinya tentang as-salamul alami, tentang perdamaian dunia ini. Daripada terkait dengan Pilpres, ini lebih terkait daripada itu. Ini terkait dengan itu. Ini apa bisa selesai sudah ini? Kemudian tentang Islam Nusantara, nanti kalau kurang puas nanti ditanya ya. Islam Nusantara. Islam Nusantara itu adalah susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Islam mudhaf, Nusantara mudhaf ilaih. Berhubung Nusantara itu adalah isim makan, maka idhofahnya bermakna fi, ya kan? Katanya gitu kan. Artinya Islam fi Nusantara, Islam di Nusantara. Islam Nusantara itu berkaitan dengan 3 hal saja. Yang pertama berkait dengan asalibud dakwah, dengan strategi dakwah. Yang kedua terkait dengan dzonniyatus syariah, terkait dengan aturan-aturan syariat yang dzonniyat, yang mutaghayyirat, yang bisa beradaptasi dengan perubahan situasi dan kondisi. Yang ketiga terkait dengan at-tatbiqul amali li syariah, penerapan syariah di lapangan. Terkait dengan 3 ini saja Islam Nusantara. Perlu diketahui bahwa masyarakat Indonesia diakui dunia sebagai masyarakat yang paling santun, diakui, ya. Merupakan masyarakat yang paling santun. Kira-kira beberapa minggu yang lalu saya bersama Pak Mahfud di sini, di Ketapang, ya stasiun. Pak Mahfud berbicara tentang apa yang disebut Indonesia Emas, ya kan? Indonesia Emas itu akan kita raih insya Allah pada tahun 2045.
Saya mengatakan daripada berbicara tentang Indonesia emas, kita lebih penting untuk mempertahankan emas yang sudah kita miliki. Apa emas yang sudah kita miliki adalah kesantunan bangsa Indonesia. Jangan sampai hilang, itu emas itu. Diakui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang paling santun. Kemudian Islam yang mengajarkan kesantunan itu disampaikan oleh orang-orang yang santun, ya kan? Dengan cara yang santun disampaikan kepada masyarakat yang santun. Akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan Islam Nusantara, ya kan? Ada sebuah buku bernama Ijazul Quran. Saya banyak baca kitab-kitab yang dikarang oleh orang Arab tentang Indonesia. Salah satunya berjudul Ijazul Quran, Kemukjizatan Al-Quran. Kitab itu mengatakan ada salah satu mukjizat Al-Quran yang tidak langsung. Yang dijadikan contoh adalah penyebaran Islam di Indonesia. Itu dianggap sebagai mukjizat Al-Quran tak langsung. Kenapa demikian? Karena dalam penyebaran Islam di Indonesia tidak setetes pun darah mengalir. Tidak ada itu. Tidak ada. Kalau terjadi peperangan di negara ini bukan peperangan karena penyebaran Islam, tapi peperangan antar suku dan antar menjajah, ya. Iya. Itu. Islamnya orang-orang Nusantara ini menurut saya mirip dengan Islamnya orang-orang Mongol dan orang-orang Tartar, ya kan. Kita tahu di dalam sejarah bahwa pada abad ke-7 Hijriah, dunia Islam ini diserang dengan serangan yang luar biasa. Yang menyerang adalah tentara Tartar dari Mongol, ya. Yang dikepalai oleh siapa? Genghis Khan, kemudian dilanjutkan oleh cucunya Hulagu Khan, ya kan. Dunia Islam porak-poranda, jutaan orang mati ketika itu, ya kan. Kaum muslimin sudah tidak memiliki apa-apa, senjata sudah tidak ada sama sekali. Sehingga ada orang mengatakan barang siapa bilang bahwa orang Mongol bisa ditaklukkan, orang itu bohong. Ya. Akan tetapi pada saat kaum muslimin sudah tidak punya apa-apa, senjata satu pun tidak punya, tiba-tiba orang-orang Mongol itu masuk Islam berbondong-bondong. Dengan tanpa senjata, tapi dengan pendekatan tasawuf dari kalangan murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan luar biasa. Senjata mengalahkan mereka tak mungkin, tapi dengan pendekatan tasawuf mereka bisa takluk. Ini mirip Islamnya orang Indonesia. Jadi Islam Nusantara pertama terkait dengan asalibud dakwah, strategi dakwah, ya kan? Yang dilakukan oleh orang yang santun dengan cara yang santun disampaikan kepada masyarakat yang santun di sini, itu Islam Nusantara. Yang kedua terkait dengan Doniyatus Syariah.